Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, glory to the newborn King. Shalom, kita membaca firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Secara khusus ayat 30 firman Tuhan, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, perenungan firman Tuhan, lalang di antara gandum. Perumpamaan lalang di antara gandum ini merupakan pelajaran berharga bagi para murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan arti perumpamaan itu dalam Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Tuhan Yesus datang menaburkan kabar baik di dalam dunia di ayat 24, dan juga kita bisa melihat dalam ayat 37 dan 38. Pada waktu malam, artinya saat orang tidur, iblis juga menaburkan kejahatan di dunia, ayat 25. Kita juga bisa melihat ayat 38 dan 39. Kebaikan atau kandung dan kejahatan atau ilalang tumbuh bersama dan baru terlihat pada waktu gandum telah berbulir, ayat 26. Para malaikat ingin mencabut kejahatan atau lalang. Kita melihat ayat 28 dan juga ayat 39. Tetapi Tuhan Yesus melarang para malaikat untuk mencabut dan membiarkan sampai pada masa menuai, yaitu akhir zaman. Ayat 29 dan 30 kita juga bisa melihat ayat 41. Pada masa menuai, gandum disimpan di lumbung dan lalang akan diikat dan dibakar, ayat 30. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan, di ayat 41. Jadi, kalau kita melihat pada masa kini masih ada orang yang berpura-pura dalam ibadah, bahkan tidak melakukan firman Tuhan dan menyesatkan orang lain. Mereka akan diketahui ketika pada masa menuai. Saudara, manusia terbatas mengetahui kesesatan yang ada dalam hati dan pikiran manusia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pertolongan Roh Kudus, dan firman Tuhan adalah sumber kebenaran untuk bertindak benar. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Amin.